Oke, nah pada video kali ini kita akan latihan tes analogi verbal ya. Nah, yang pertama itu ada relatif. Ini sama dengan, ini maksudnya tuh sinonim ya. Nah, relatif itu akan sama juga dengan apa? Nah, relatif ya, biar kalian lebih paham. Misal di sini ada dua garis. Nah, ini garis yang sebelah kanan ini ya. Garis yang sebelah kanan ini relatif lebih panjang daripada yang sebelah kiri, ya kan? Nah, jadi relatif itu ya dapat kita simpulkan kondisi di mana sesuatu hanya dapat diukur apabila ada pembandingnya. Sekali lagi, ya relatif itu kondisi di mana sesuatu dapat diukur apabila ada pembandingnya. Ini kan pembandingnya ini ya. Nah, gitu ya. Oke, kalau statis ini kurang lebih beda ya sama relatif, ini beda. Ini salah, pasti ini juga salah. Relatif panjang kurang pas ya, ini pasti maksudnya tuh mutlak betul gitu. Kalau pasti ya, kebenarannya tuh udah dapat dikatakan 100%. Nah, kalau nisbi, nah ini nisbi itu sama juga dengan relatif ya. Nah, oke. Nisbi ini sama ya, kondisi di mana sesuatu hanya dapat dinilai atau diukur jika ada pembandingnya atau ada acuannya gitu. Jawabannya yang C. Kalau ukuran salah, biasa juga salah ya. Ingatin nisbi ya, sama juga dengan relatif. Oke, nah nomor 2 ada renovasi. Nah, renovasi ini udah sangat familiar ya di masyarakat. Nah, pasti banyak yang milih peningkatan nih. Tapi jawabannya bukan peningkatan. Kalau peningkatan ini upgrade ya. Nah, di upgrade. Nah, bukan renovasi. Renovasi itu kan misal udah rusak gitu ya, rumah gitu. Rumah udah loyo, udah rusak. Nah, ini kita renovasi gitu. Nah, kalau renovasi ini dapat juga dikatakan pemugaran ya. Yang tadinya udah ini loyo gitu kan. Nah, dibugarkan, dibagusin lagi gitu ya, pemugaran atau dibagusin gitu, atau renovasi ya. Nah, oke. Semoga aja kalian paham. Kita beralih ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 antariksawan Rusia. Nah, antariksawan ini yang biasanya ke luar negeri ya, keluar planet ya, keluar planet gengs ya, antariksawan Rusia. Berarti sama juga dengan astronot ya, yang biasanya ke luar planet itu ya, keluar bumi. Nah, lihat bulan gitu ya. Kosmonot, astronesia, astronomika, astronomi. Yang betul itu astronot ya. Oke, nah nomor 4 balai yasa. Nah, balai yasa ini sama juga dengan bengkel ya. Nah, jawabannya yang E. Oke, nah untuk lebih jelasnya lagi, ini balai yasa adalah suatu nama tempat di Yogyakarta ya. Ya, ini tempat atau bengkel servis. Nah, ini ya. Dan perbaikan lokomotif atau gerbong kereta ya. Ingat-ingat balai yasa ini sama juga dengan bengkel ya, bengkel lokomotif atau bengkel servis. Nomor 5 ya, pseudonim. Nah, pseudonim ini ya sama juga dengan nama apa yuk? Nama palsu ya. Nah, atau biasa juga kita sebut sebagai nama samaran ya. Nah, nama samaran. Nama aslinya bukan lengkap, bukan asli padanan kata. Yang betul itu MB ya. Nama palsu atau nama samaran. Nah, buat nomor 6 ya, ini jasa boga. Nah, ini udah familiar juga ya di masyarakat. Jasa boga ini sama juga dengan catering ya. Nah, jawaban yang E. Jasa boga, catering, bukan seni merias. Ini beda lagi ya. Jasa boga itu sama juga dengan catering. Nah, di nomor 7 ini ada gambaran. Nah, gambaran ini sama juga dengan apa? Oke, gambaran itu sama juga dengan citra ya. Nah, sinonimnya tuh citra, bukan imajinasi ya.
Kalau imajinasi ini seperti ilusi gitu, ilusi di pemikiran kita ya. Bentuk penampakan dimensi yang betul itu citra ya. Nah, ini jawabannya yang B. Nah, di nomor 8 ini ada prestis. Nah, prestis ini sama juga dengan jago ya. Jago juga boleh. Hebat juga boleh ya. Hebat dari yang lain gitu. Hebat dari yang lain. Jago dari yang lain gitu. Dengan artian ini sama juga dengan unggul ya. Oke. Hebat dari yang lain. Dia nomor 1 gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan unggul. Jawabannya A ya. Prestis ini sama juga dengan unggul. Nah, di nomor 9 ada konfrontasi. Nah, apa nih konfrontasi ini? Konfrontasi ini ya. Nah, contohnya konfrontasi dalam memperebutkan wilayah. Nah, konfrontasi ini dapat juga dikatakan persaingan ya. Nah, persaingan dalam memperebutkan wilayah, konfrontasi dalam memperebutkan wilayah kayak gitu ya. Jawaban yang E. Ingat-ingat konfrontasi persaingan, bukan pertikaian. Nah, ini beda ya. Persaingan. Oke, di nomor 10 kita ketemu sama deduksi. Nah, apa nih deduksi? Kalau semisal anak kimia ini atau anak fisika ya, intinya IPA lah ya, pasti ngerti lah ya deduksi itu apa ya. Oke, deduksi ini sinonimnya intuisi ya. Nah, kalau reduksi ya ini beda lagi ya. Induksi, konduksi. Nah, konduksi ini pasti paham lah ya. Oke. Nomor 10 deduksi sama juga dengan intuisi. Kita beralih ke nomor 11. Hominem. Apa nih? Hominem ini ya sama juga dengan biasa ya. Hominem. Biasa. Hominem ya. Sama juga dengan biasa. Oke, nah ada epilog. Epilog ini apa yuk? Epilog ini sama juga dengan tamatan ya, akhir, kesudahan, penutup. Nah, ini epilog ini sama juga dengan prolog ya. Nah, ini sama artinya ya. Penutup ya, kesudahan gitu. Nah, ini buat nomor 12. Oke, nah ada sumbang. Nah, sumbang ini apa yuk? Sama juga dengan tepat ya. Nah, jawaban yang E. Kalau kokoh itu salah ya. Nah, ibaratnya kalau tepat ini ya ibaratnya gitar deh gitu ya. Nah, suaranya sumbang. Ya, suaranya agak-agak mirip gitulah ya, tepat gitu ya. Kalau mirip ini sudah 100%. Kalau kokoh ini juga dapat dikatakan 100% sama, imbang juga gitu sama ya, laras apalagi ya. Jadi ya kalau tepat ini ya agak-agak samalah gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang E. Nah, ada nomadik. Nah, nomadik ini apa nih? Nomor 14 ada nomadik. Nomadik ini sama juga dengan menetap ya, menetap. Nah, sinonimnya itu menetap ya. Oke, yang A yang betul. Oke, ini ada bongsor. Nah, bongsor itu apa yuk? Bongsor ini sama juga dengan kecil ya. Nah, atau kalau di ABC-nya ini berarti nih D. Ya, kerdil juga bisa ya. Nah, kerdil. Kecil, kerdil gitu ya. Oke, jawabannya yang D. Evokasi. Nah, evokasi ini apa? Apakah pengungsian? Kalau pengungsian ini namanya evakuasi ya. Nah, evakuasi. Oke, bukan evokasi ya. Evokasi ini sama juga dengan penggugah rasa ya. Nah, cek aja di internet itu ada. Evokasi ini sama juga dengan penggugah rasa. Jawabannya yang A. Nah, ada friksi nih. Nah, friksi ini sama juga dengan pertentangan juga boleh ya. Oops, sorry. Oke, tadi friksi ini sama juga dengan pertentangan ya. Pertentangan juga boleh.
Habis itu bentrokan ya, bentrokan ya, kita ganti warna ya. Konflik juga boleh ya. Nah, jadi yang sama ini berarti perpecahan ya. Nah, perpecahan juga boleh ya. Jadi ingat-ingat friksi ini sama juga dengan pertentangan, bentrokan, konflik, perpecahan, sengketa juga boleh ya. Nah, sengketa. Oke, sengketa. Nah, negasi ya, negasi juga boleh ya. Ini friksi itu negasi juga boleh. Ini banyak nih artinya. Intinya tuh kalau friksi ini pecah ya, kata dasarnya nih merujuk ke pecah ya. Nah, intinya tidak bersatu atau tidak damai ya, friksi. Oke, ada hening. Nah, hening ini apa? Hening banget sih suasananya. Nah, hening banget sih suasananya berarti sunyi ya. Nah, suasananya hening gitu, berarti sunyi. Kalau bening ini sama juga dengan cerah ya, airnya bening berarti airnya cerah gitu, ataupun bersih gitu ya. Kalau berisik ini bukan antonim ya, antonim dari hening. Riuh ya juga antonim dari hening gitu. Nah, ini nomor 19, islah. Nah, biasanya ada juga yang al-islah. Nah, apa nih? Islah ya. Oke, islah ini artinya apa ayo? Artinya damai ya. Nah, jawaban yang C. Islah ya, damai. Nah, ini soal terakhir ya, sohih. Nah, sohih itu apa? Kalau orang muslim ini pasti tahu ya, sohih ini sama juga dengan benar ya. Benar. Sohih benar juga boleh, ataupun valid ya, valid gitu ya. Sohih ini artinya valid ya. Jawabannya yang B gitu. Oke teman-teman semua, semoga aja latihan tes analogi verbal ini, analogi ya. Semoga aja bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.